Halo, selamat datang di channel saya buat YouTuber semua yang hobi banget nonton tutorial. Malam hari ini kebetulan saya rekam ini lagi malam. Malam ini saya akan memberikan sedikit trik atau cara bagaimana merekam vokal menggunakan Cubase 5 ya, Cubase 5. Karena Cubase 5 ini merupakan Cubase yang lumayan bagus dan semua plugin-nya ini atau segala sesuatunya serba lengkap. Mungkin di atas ini yang lebih bagusnya adalah Cubase 8 Pro yang harganya kalau nggak salah sampai 8,5 jutaan. Nah, mungkin ada sebagian YouTubers yang nggak tahu bagaimana sih caranya untuk merekam vokal atau menyanyi menggunakan alat digital audio workshop ini atau DAW istilahnya orang mengatakan. Biasanya ada yang menggunakan Adobe Audition, ada yang juga menggunakan Cubase, ada juga yang menggunakan Reaper, Pro Tools dan segala macamnya. Nah, malam hari ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk YouTubers merekam vokal menggunakan Cubase 5. Nah, tapi sebelumnya lebih bagusnya YouTubers itu menggunakan semacam alat sound card eksternal atau biasanya orang menggunakannya adalah itu audio interface. Kebetulan malam hari ini saya menggunakan yang mereknya Behringer UMC 204 HD ya, high definition. Karena frekuensinya lebih rapat aja dan suara kita lebih bening gitu. Baik, kita langsung aja. Ini yang dinamakan Cubase, logonya seperti ini. Kadang-kadang ada yang trial dan ada juga yang udah full. Kebetulan saya pakai yang udah full. Oke, kita mulai aja bagaimana cara menggunakan merekam vokal menggunakan Cubase ya. Kita langsung aja, kita klik 2 kali Cubase. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, biasanya yang di bawah ini adalah plugin-plugin atau virtual atau boleh disingkat dengan VST ya, atau ada juga yang VSTI, instrumen yang seperti gitar, drum dan segala macamnya itu VSTI. Nah, malam hari ini kita nggak sampai ke situ dulu. Kita bagaimana cara merekam vokal menggunakan Cubase 5. Mungkin ada dari YouTubers yang atau yang newbie menggunakan Cubase 5 ini atau Cubase apa aja ya, cara kerjanya sama ya. Baik, agak sedikit lambat karena pluginnya banyak sekali yang saya install di sini gitu. Karena kebetulan lagi merancang sebuah studio juga ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini lagi membaca plugin. Nah, itu begitu banyaknya ini. Bagi banyaknya nih ada VST. Ini yang saya bilang tadi VST ya. Itu bisa banyak di-download. Oke. Nah, setelah kita buka, biasanya yang Cubase versi saya ini versi 5.1.1 ya. Ini setelah muncul seperti ini, setelah kita buka, kita akan ngambil untuk rekamnya yang empty dulu. Yang empty dulu, yang kosong dulu ya. Kita klik ini. Kemudian kita boleh dipilih di sini kita mau menyimpannya itu di folder mana. Nanti pekerjaan kita atau project kita akan tersimpan di situ. Oke, saya milihnya di E aja. Di drive E saya ada project Cubase namanya di sini udah saya bikin. Kita langsung create gitu. Kita bikin. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk membuka layarnya semua ini YouTubers, klik aja 2 kali ini udah kebuka. Nah, setelah ini berarti kan kosong. Bagaimana cara kita merekam? Kalau kita langsung seperti ini tidak bisa. Kita klik yang ini, tombol record atau tombol ini sebenarnya sama aja ya. Nah, ini nggak bisa. Kita harus buka dulu tracknya. Cara mengambil tracknya gampang sekali. Kita tinggal klik kanan di sini, di sini kita klik kanan, ambil add audio track gitu. Kita ambil yang ini ya. Oke. Nah, untuk vokal biasanya kita menggunakan yang mono. Dia ada stereo dan ada mono. Nah, setelah itu langsung okein aja, nggak usah di otak-atik, langsung okein aja. Nah, akan tampil seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, warnanya juga bisa diganti mau jadi warna apa begitu. Oke. Nah, karena saya menggunakan audio interface atau sound card luar, karena untuk studio rekaman biasanya menggunakan yang seperti ini.
di sini saya menggunakan line-nya line left, right gitu. Di sini kan tertulis left stereo in. Saya menggunakan yang saya gunakan adalah yang saya ulangin, kita klik yang di sini kita klik, kita ambil stereo in, kita ambil yang right karena saya menggunakan yang right ya, yang kanan. Kalau yang left sekarang saya rekam, record itu nggak akan muncul karena saya menggunakan audio interface atau sound card eksternal. Anda boleh lihat di atau googling Behringer UMC 204 HD gitu. Anda boleh, itu yang saya gunakan sekarang. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita udah bisa untuk merekam vokal di sini. Tapi sebelumnya, kalau Anda menggunakan soundcard apa aja, Anda nanti bisa memilihnya dulu. Pilih dulu di sini ya. Ambil device, nih, diambil device. Kemudian ambil device setup. Ambil device setup, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu nih tertulis UMC ASIO ya. Kita bisa memilihnya di sini nih. Ambil UMC ASIO karena mereknya emang UMC ya. Di sini. Oke. Setelah itu kita bisa juga ambil control panelnya. Nah, di sini tertulis UMC 204 HD 192 KHZ sebenarnya. Current sample rate-nya ambil aja 4411, ini standar 4400 ya, ini standar MP3. Formatnya 2 channel. Ini bisa diambil 16 bit, saya ambilnya 24 bit aja. Buffernya, nah untuk rekaman gunakan buffer. Buffering ini biasanya delay yang kita gunakan itu kalau kita ngambil yang tinggi nanti delaynya telat loh ya. Misalnya kita main drum, habis kita ketuk, nanti hasilnya itu delay gitu. Pas kita main nanti yang kerekam baru ini dia telat gitu. Makanya saya ngambilnya 256 aja biar sama gitu. Oke, setelah itu udah selesai semuanya, kita langsung okein. Nah, kita langsung tes bagaimana cara merekamnya. Nah, seperti ini nanti ya. Oke, kita mulai aja. Halo, selamat malam semuanya yang masih mendengarkan saya di tutorial YouTube ini. Semoga aja bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu Anda lagi dalam dunia recording atau mixing atau juga mastering dan segala macamnya. Oke, untuk stopnya ini boleh, menggunakan spasi juga boleh ya. Karena spasi di keyboard dia bisa buat jalan. Kita dengarkan ya, kita ulang dengarkan. Halo, selamat malam semuanya yang masih mendengarkan saya di tutorial YouTube ini. Semoga aja bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu Anda lagi dalam dunia recording atau mixing atau juga mastering dan segala macamnya. Oke, untuk stopnya. Nah, seperti itu. Ya, tadi ada untuk membesarkannya biasanya kita mencet huruf H aja di keyboard nih. Ini bisa kita buang loh ya. Nah, oke, sampai di situ. Itu suara kita udah kerekam ya. Dan untuk menambah plugin, nah seperti ini, kita klik insert ya, insert. Nah, di sini ada macam-macam insertnya seperti reverb, ada juga dynamic, ada kompresor, ada, kalau reverb biasanya ini bunyi ruangan. Kita bisa cek. Nih, seperti ini ya. Ini reverbnya bisa digunakan, Anda boleh dengar. Halo, selamat malam semuanya yang masih mendengarkan saya di tutorial YouTube ini. Semoga aja bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu Anda lagi dalam dunia recording atau mixing atau juga mastering dan segala macamnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk semuanya. Nah, setelah kita masukin misalnya vokal kita udah, kemudian kita masukin pluginnya seperti equalizer dan yang segala macamnya. Nanti kita tinggal save gitu. Kita tinggal ekspor dia tuh menjadi MP3 atau menjadi file-file yang lain. Nah, bagaimana caranya agar YouTubers bisa menjadikan ini menjadi MP3
Oke, kita langsung ke menjadi MP3 ya. Nah, setelah ini jangan lupa ini di crop dulu ya, di crop nih. Di sini kan ada nih tombol segitiga, ini ditarik sampai warnanya warna biru. Nih seperti ini. Sampai di mana? Kalau sampai di sini kita save, kita ekspor, ini yang akan kesimpan cuman ini doang. Tapi kalau kita sampai ke sini gitu. Nah, yang daerah biru ini adalah daerah yang akan di save gitu, yang akan diekspor. Oke. Anggap saja kita mengekspor yang ini aja. Kita besarin dikit. Nah, kita ngambil yang ini aja ya, YouTubers. Nah, dari sini sampai ke sini. Setelah itu kita akan ambil file, kemudian ekspor. Setelah ekspor, pilih audio mix down. Nah, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini nanti Anda bisa mengganti namanya dengan tutorial atau segala macamnya. Nah, disimpannya di mana? Kita bisa milih mau nyimpannya di mana. Setelah itu, nah di sini udah MP3. Kita kalau standarnya MP3 ini biasanya 128. Kalau lebih bagusnya lagi 256. Tapi ukuran filenya nanti jadi gede loh ya. Tapi rata-rata 128. Saya kepengennya 256 aja. Ini tetap 441 ya. Dan sekarang tinggal ekspor aja, pencet ekspor, udah deh selesai. Kita coba aja ya. Oke. Nah, seperti nah, udah. Kalau setelah udah kita bisa lihat di sini hasilnya. Nah, saya buka ya. Oke. Di sini hasil Cubase tutorial project MP3 tutorial. Bentar. Nah, ini dia. Kita tes ya. Halo, selamat malam semuanya yang masih mendengarkan saya di tutorial YouTube ini. Semoga aja bermanfaat. Nah, seperti itu sedikit aja. Nah, caranya seperti itu. Jadi gampang ya untuk Anda yang mau belajar rekaman menggunakan Cubase. Nanti untuk pengen tahu lebih lanjutnya boleh tinggalkan pesan dan jangan lupa subscribe ya video ini, karena nanti akan ada lagi video-video lain. Kalau Anda ingin tahu silahkan komen dan jangan lupa subscribe video ini. Oke, terima kasih dan tunggu nanti pelajaran-pelajaran berikutnya dari saya. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah.